Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai pendudukan bangsa Prancis di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurbulan Suci dan rekan-rekan saya, Selamita, Rizkia Hoir, Fatih, Charles, Muhammad Noval, dan Rahma. Topik yang akan dibahas pada materi pendudukan bangsa Prancis di Indonesia adalah latar belakang, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh bangsa Prancis, dan akhir masa kependudukan bangsa Prancis di Indonesia. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Nurbulan Suci dan Selamita. Kemudian, untuk materi kebijakan akan dijelaskan oleh Rizkia Hoir, Fatih, dan Rahma. Dan yang terakhir, akhir masa pendudukan bangsa Prancis di Indonesia akan dijelaskan oleh Charles dan Noval. Latar belakang. Bangsa Prancis pernah menjadi salah satu bangsa Eropa yang meninggalkan jejak peradabannya di Indonesia. Prancis datang ke Indonesia karena Prancis membutuhkan sumber daya manusia dan uang untuk membiayai perang. Prancis pernah berkuasa Indonesia selama 3 tahun, yakni dari tanggal 5 Januari 1808 hingga tanggal 18 September 1811. Meski demikian, kehidupan peradaban dan kekuasaan bangsa Prancis dilakukan tidak secara langsung, melainkan melalui pihak perantara. Latar belakang. Kekuasaan Belanda di Indonesia pada abad 18 hingga abad 19 tak berlangsung penuh. Perebutan kekuasaan di Eropa membuat Belanda sempat berada di bawah penjajahan Prancis karena peperangan Napoleon. Di Eropa, pada Desember 1794 hingga Januari 1795, Prancis menyerbu Belanda di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Prancis berhasil menguasai Belanda. Ia kemudian membentuk pemerintahan boneka. Pada tahun 1806, Prancis menguasai pemerintahan Belanda yang ada di Eropa dan berimbas pada pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda diambil alih oleh Prancis pada tahun 1808. Herman Willem Daendels diutus oleh Lodewijk Bonaparte untuk menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ia ditugaskan dengan misi utama, yaitu memperkuat pertahanan Pulau Jawa dari ancaman serangan Inggris. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh bangsa Prancis dalam kurung Gubernur Jenderal. Prancis mulai masuk ke Indonesia ketika Belanda masih menjajah Indonesia dan VOC yang saat itu didirikan dan kemudian dibubarkan secara resmi pada tanggal 1 Januari tahun 1800. Belanda yang pada saat itu wilayah jajahan Prancis, sehingga segala bentuk kekuasaan pemerintahan dan kebijakan-kebijakan diatur dan ditinjau langsung oleh Prancis. Berikut ini adalah kebijakan-kebijakan yang dilakukan Daendels selama menjabat di Indonesia, terutama di Jawa. Bidang pemerintahan. 1. Membatasi kekuasaan raja-raja di Jawa. 2. Membagi Jawa menjadi 9 daerah prefektur yang masing-masing prefektur dipimpin oleh seorang gubernur. 3. Bupati sebagai penguasa diubah menjadi pegawai pemerintahan yang kemudian digaji. 4. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh bangsa Prancis Gubernur Jenderal dalam bidang pertahanan dan keamanan. 1. Membangun benteng pertahanan. 2. Membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan ujung kulon. 3. Mengangkat pribumi sebagai tentara Daendels. 4. Membangun road postweg dari Anyer hingga Panarukan. Bidang sosial dan ekonomi. 1. Memaksakan perjanjian kepada penguasa Surakarta dan Yogyakarta untuk melebur ke dalam pemerintahan kolonial. 2. Meningkatkan pemasukan dari pajak. 3. Meningkatkan kegiatan penanaman paksa. 4. Penyerahan wajib hasil bumi. 5. Melakukan penjualan tanah kepada pihak swasta.
akhir masa pendudukan bangsa Prancis di Indonesia. Daendels dianggap gagal melaksanakan misi mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris dan program yang dijalankan dinilai merugikan negara karena korupsi makin merajalela. Oleh sebab itu, Daendels dipanggil oleh pemerintah kolonial untuk kembali ke negaranya dan digantikan oleh John William Jansen. Pemerintahan John William Jansen 1811 dan akhir kolonialisme Prancis di Indonesia pada bulan Mei 1811. Daendels dipanggil pulang ke negerinya. Ia digantikan oleh John William Jansen. Sebelumnya, Jansen menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan, Afrika Selatan tahun 1802 sampai 1806. Pada tahun 1810, Jansen diperintahkan pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan Daendels pada tahun 1811. Sementara itu, penguasa Inggris di India Lord Minto telah memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Pulau Penang untuk segera menguasai Jawa. Pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia jatuh ke tangan Inggris. Jansen berusaha menyingkirkan Semarang, bergabung dengan Legion Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta. Jansen kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang. Penyerahan Jansen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.